Assalamualaikum, bahagia rasanya dapat berjumpa lagi teman-teman. Semoga hari-harimu tetap menyenangkan. Suatu kali kita mendengar bahkan melihat dengan mata kepala sendiri, ada seseorang yang baru ketemu binatang tertentu, terutama binatang yang galak, akan tetapi pada orang tersebut tiba-tiba menjadi penurut, tidak menampakkan kegalakannya sama sekali. Peristiwa tersebut tidak jarang membuat orang yang melihat sontak menjadi heran. Anehnya, kadang orang yang melakukannya juga tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Secara ilmiah, binatang yang memiliki kesadaran terbatas, yang melakukan perbuatan berdasarkan naluri, yang cenderung tidak mudah berkembang, sebatas cukup untuk bertahan hidup, seakan sudah diatur oleh yang mendesainnya, yaitu Sang Pencipta sendiri. Akan tetapi, bukan berarti kesadaran itu sama sekali tidak bisa dilatih. Beberapa binatang tertentu dapat melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan binatang pada umumnya. Itu terjadi karena seseorang melatihnya. Beberapa orang memang memiliki keahlian mengolah binatang untuk menjadikannya sesusi yang diinginkan. Orang tersebut seperti yang sering kita dengar yaitu pawang. Predikat pawang yang disandang sudah barang tentu karena orang tersebut telah menempuh pendidikan sekitar ruang lingkup tentang hewan. Dalam prakteknya, mereka tidak sekedar menjinakkan. Lebih dari itu, mereka bahkan melatihnya. Tidak jarang mereka berhasil melatih binatang, hingga dapat beraksi sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Kembali kepada bahasan awal, adanya seseorang yang sama sekali tidak tahu ilmu pawang. Akan tetapi, apa yang dilakukan sama halnya seperti yang dilakukan oleh seorang pawang, sebuah kebetulankah? Untuk menjawab pertanyaan sederhana di atas, jawabannya mungkin tidak jauh dari kesederhanaan pula. Tapi apa? Atau yang nampak sederhana, setelah didalami malah justru hal yang serius. Tak peduli, ini hal yang perlu dibahas atau tidak, tapi bagi yang penasaran, apalagi yang hidupnya di sekitar binatang, saya yakin membahas ini adalah pengalaman yang luar biasa. Tapi sebelum mulai pembahasan ini, harap perlu teman ketahui, karena mungkin saya akan membawa teman pergi ke tempat yang jauh sekali, saking jauhnya, sampai menembus ke alam gaib. Itu artinya, kita meninggalkan ilmiah untuk sementara, setidaknya, ilmiahnya seorang pawang. Di alam gaib, ada yang namanya pusaka gaib, yaitu sebentuk energi yang hobinya masuk ke sebuah benda dan kemudian tinggal di dalamnya. Kebetulan benda-benda yang dia sukai kebanyakan berada di dunia nyata. Oleh karena itu, dengan terpaksa atau tidak, mereka pun keluar dari alam gaib menerobos ke dunia nyata, yaitu dunia di mana kita berpijak ini. Adapun benda-benda tersebut dapat kita lihat sebagaimana yang sering disebut benda pusaka yaitu seperti keris kujang, pedang, batu mulia, kayu dan lain-lain yang semua ada di dunia nyata. Meski banyak benda-benda tersebut banyak dibuat orang, akan tetapi tidak semua benda itu mereka sukai. Ada syarat-syarat tertentu seperti umur benda, unsur historik, unsur mistik, unsur magis dan lain-lain. Kita sering mendengar benda-benda bertuah, orang menyebutnya benda pusaka atau jimat. Orang yang memiliki benda pusaka memperoleh manfaat dari energi pusaka gaib tersebut, seperti pagar gaib yang akan melawan serangan gaib yang ditujukan pada pemilik pusaka tersebut, sebagai pengasihan yang dapat menarik perhatian orang yang disayangi, dan menangkal bahaya-bahaya lain yang datang secara gaib. Dari alam gaib ini, mari kita kembali ke alam nyata, kembali bicara tentang orang biasa yang memiliki kelebihan layaknya seorang pawang. Di samping kesukaannya para pusaka gaib masuk dan tinggal di benda-benda pusaka dunia, ternyata ada beberapa tipe orang tertentu yang menarik perhatian pusaka gaib untuk juga masuk dan tinggal di dalamnya layaknya di dalam benda-benda pusaka. Siapa tipe-tipe orang tersebut? Tipe-tipe orang tersebut adalah kebanyakan orang-orang yang Neptu kelahirannya dengan pasaran, kliwon, wage dan legi. Orang yang telah kemasukan pusaka gaib. Sebagaimana benda pusaka, orang tersebut secara otomatis menjadi benda pusaka juga. Benda pusaka atau jimat yang berjalan.
Jimat yang makan nasi uduk di pagi hari. Jimat yang suka ngopi dan merokok. Seseorang boleh tidak tahu kalau hal ini menimpa di dalam raganya, tapi yang ia rasakan justru rasa heran dan kebingungan. Kenapa tiba-tiba banyak orang yang tadinya benci berubah menjadi simpatik? Tidak terkecuali binatang yang kebetulan ia pergoki. Binatang yang tadinya galak, yang suka menyerang siapa saja yang lewat di hadapannya demikian jinak, menurut dan takluk. Mungkin ini akan sulit dipercaya. Peristiwa di atas sebagai gambaran. Begitulah dahsyatnya energi gaib bekerja. Namun manusia banyak yang mengabaikannya. Kenapa kita lebih memilih kebingungan daripada merenungkannya lebih dalam? Apakah takut dikatakan ketinggalan zaman? Hari gini masih percaya begituan?